Shalom kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Bat 1. Perkenalkan, nama saya Natalina Nazara, SPDK, Unit Kerja SMA Negeri 1 Tuhemberua. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 250601303. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tuhemberua pada kelas 11 dengan materi komunikasi keluarga. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi anak-anak. Dalam keadaan sehat. Oh ya, sekretaris kelas, bagaimana kehadirannya hari ini? Hadir semua ibu. Ya, puji Tuhan. Jadinya pembelajaran kita pada saat ini boleh bisa berjalan dengan baik anak-anak kami sudah hadir semua. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita pada saat ini, silakan salah satu anak kita Sidien untuk membawakan kita dalam doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucapkan nama Bapa dan buat permohonan kami dari kami hingga sehari ini. Ya Bapa, itu sembuhkan karena kodenya bagi kami, hanya belas kasihan kepada kami semua, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, pada saat ini sementara kami memulaikan proses waktu pembelajaran kami. Mengalami Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, dan kepintaran agar apa yang disampaikan ibu guru kami semoga dapat kami memahami. Ya Bapa, hanya tinggal kami singkatnya, sungguh jauh dari kata kesempurnaan. Semua Bapa yang menyempurnakannya di atas kerajaan surga, yang mengamalkan kalau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Dien. Sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran pada saat ini, mari kita menyanyi Natal. Sana yang hari indah.
dalam bukunya kesan dari lagu ini. Akan satu menit dari sekarang ya. Sudah siap? Ya, silakan anak kami Selsi untuk membacakannya. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini keluarga merupakan harta yang paling berharga. Keluarga merupakan tempat kita berteduh, tempat kita bercerita, dan tempat di mana kita diterima baik dalam suka maupun duka. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada anak kami Selsi. Ibu mau menjelaskan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu bab 4 dengan judul komunikasi keluarga. Nah, dalam pembelajaran kita pada saat ini ada 4 tujuan yang harus kita capai, yaitu pertama, 1. Mendesain komunikasi dalam keluarga. 2. Mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. 4. Membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Dan 4 adalah menuliskan karangan singkat. Nah, itu beberapa tujuan kita pada saat ini. Anak kami sekalian, komunikasi keluarga itu adalah sebuah interaksi yang terjalin dengan baik antara sesama anggota keluarga. Nah, dalam hal ini bukan saja kita hanya menyampaikan, bukan hanya kita mendengarkan, tetapi dalam hal ini kita memberikan pemahaman atau kita memahami dengan penuh kasih. Nah, itu namanya komunikasi dalam keluarga. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu sampaikan kepada kalian pada saat ini. Yang pertama adalah, apa artinya komunikasi? Siapa yang bisa? Saya. Oke, Six, silakan. Jadi menurut saya komunikasi keluarga adalah interaksi atau pertukaran informasi gagasan di antara anggota keluarga. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Six. Yang kedua adalah, apa perbedaan daripada komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal? Siapa yang bisa? Ya, jadi Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara bahasa isyarat atau gerakan tubuh. ya, terima kasih, Nak. Nah, seterusnya adalah pertanyaan yang terakhir, apa peran anggota keluarga dalam membangun komunikasi keluarga? Siapa yang bisa? Ya, Rena, silakan. Menurut saya, peran anggota keluarga dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu saling mendengar dan saling memahami dengan penuh kasih. Iya. Silakan dulu. Terima kasih buat anak kita yang 3 orang, tepuk tangan semuanya. Nah, sekalian sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, pada kegiatan kita pada saat ini, saya ajak kita semua untuk briefing sebentar ya. Oke. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Berdiri semua dulu. Nah, petunjuk daripada yang Ibu sampaikan adalah apa yang Ibu sebutkan disebutkan ulang oleh peserta didik. Kita kasih contoh yang pertama ya. Ini berarti apakah anak kami sudah fokus atau belum? Kita kasih contoh dulu pertama ya. Kami, sapi, sapi, sapi. Kami, sapi, sapi, sapi. Sapi, 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 kami. Sapi, 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 kami. Berapakah sapi? Ya, udah semua udah fokus. Kita ulang sekali lagi, masih kurang, masih ada yang belum fokus ya. Ada berapa yang melihat tadi di sini masih belum fokus? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Ya, kita ulang lagi ya, sekali lagi. Kami, sapi, sapi, sapi. Kami, sapi, sapi, sapi. Sapi, 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 kami. Sapi, 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 kami. Berapakah kami? Berapa kami? Oke, tepuk tangan.
sebanyak 5 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan, cepat. Ya. Ketua kelompok dengan segera menghadap ibu sebentar, yang lainnya menghadap ke belakang. Oke, kita kelompok di sini. Nah, ini nanti yang disampaikan sama kalian adalah sebelum saya pergi ke sekolah, terlebih dahulu saya sarapan. Oke, silakan. Ayo dilanjutkan ke temannya dengan cepat. Ayo. Nomor 1 sudah? Oke, kelompok 1 kalau sudah saya di sini, kita kelompok di sini. Ayo cepat. Enggak, yang di belakang, satu belakang. Ayo cepat. Ayo cepat di sini. Ayo cepat. Ayo. Bagaimana kalian? Oke. Oke, ke sini. Bagaimana tadi, apa pesan yang kamu dapat? Oke, ini. Ya, ini. Oke, ini. Ini. Ya, tetap berdiri dulu ya. Nah, dalam penyampaian komunikasi yang efektif sebenarnya yang berkualitas, harus kalian menuliskan 3 hal tentang komunikasi di dalam stickbooknya masing-masing. Oke, mulai dari sekarang ditulis, kalau sudah siap langsung tempel di atas papan tulis ya. Nanti dijawab oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan dicatat. Yang sudah siap kasih depan. Lengket saja di papan tulis. Ayo cepat, cepat angkat saya ke depan. Sudah siap? Ayo kasih depan semua ya. Ayo kasih depan. Kasih depan ya. Ya, di sini siapa yang bisa membacakannya? Mas Sen, oke, bacakan. Komunikasi Mas Sen. Baik, saya akan membacakan pentingnya komunikasi. Ada beberapa hal yang di depan ini telah ditulis oleh teman-teman semuanya dalam kelas. Saya akan membacakannya satu persatu. Dari teman kami Hadiah, pentingnya komunikasi itu dia membuatnya 3, yaitu pengelolaan konflik, pemilihan kata yang efektif, dan komunikasi visual. Dari teman kami Versi, ada 3 juga, yaitu ketepatan, pemberian umpan balik, dan adaptasi gaya. Dari teman kami Evan, ada 3 juga, membangun kepercayaan, memahami dengan kasih, dan jangan lupa berkata dengan jujur. Dan jawaban saya sendiri, dari saya sendiri, benar cara penyair menggunakan 3: mendengarkan secara aktif, empati, dan secara jelas. Ada juga dari teman kami Eka yang terakhir,
yang bisa saya sampaikan ada 3 hal juga, yaitu sopan, ringkas, dan jangan lupa untuk lengkap. Ya, terima kasih banyak kami Master. Ya, yang sekalian sekarang kita lanjut pada kegiatan 3 yaitu membaca tulisan, ada di halaman 42. Siapa yang bisa membacakan yang Nisa? Ya, Nisa, silakan Nisa. Mr. House on the Pride. Pada tahun 1970-an, TVRI yang menjadi stasiun televisi satu-satunya di Indonesia kala itu menayangkan sebuah film keluarga yang sangat menarik. Judulnya Mr. House on the Pride. Film ini menayangkan kehidupan keluarga sederhana di sebuah kampung. Di sana ada satu-satunya gereja yang juga menjadi tempat belajar formal seperti sekolah. Salah satu keluarga yang menjadi fokus film itu adalah keluarga Ingalls. Dan salah satu seorang pemeran utama adalah Charles Ingalls, diperankan oleh Michael London. Mereka adalah keluarga petani sederhana, memiliki ladang dan sedikit ternak. Kehidupan mereka sangat terbatas dengan uang yang juga terbatas karena mereka jauh dari kota. Namun, apa yang menarik dari keluarga ini? Mereka telah menyepakati bahwa segala hal dalam kehidupan mereka harus dipercakapkan bersama. Biasanya mereka memanfaatkan waktu bercakap di meja makan. Jika ada masalah, seluruh anggota keluarga harus memberi kontribusi pemikiran dan jalan keluar terbaik yang disepakati bersama. Menjelang malam sebelum tidur, keluarga Ingalls juga teeth and eat candy. You wait and see. They will, you're gonna have bad ones in a few years. Fetch some water for the dishes. Yes, Mom. I told Nell her teeth had fallen out. She didn't care. She just buy teeth like her mother has. I didn't know Mrs. Wilson had store-bought teeth. Why did you tell? She never smiles. Ya, jadi itu secara sekilas daripada video dari keluarga Ingalls, di mana mereka ini adalah keluarga sederhana, namun dalam kesederhanaan mereka lebih mengutamakan Tuhan. Apapun dalam kehidupan mereka tetap mempercakapkannya di depan anggota keluarga. Misalnya di meja makan kah, atau sebelum tidur kah. Jadi itulah keluarga Ingalls. Jadi bisa kita aplikasikannya juga dalam keluarga kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, seterusnya ada kegiatan 4 kita yaitu meresponi daripada kisah keluarga ini. Silakan anak kami menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Ada yang sudah siap? Saya Bu. Ya, Tasya. Silakan. Peran anggota keluarga dalam membangun komunikasi yaitu saling memahami dan mendengar dan berinteraksi. Demikian. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dalam kegiatan 5 yaitu menyimak. Anak-anak kami silahkan dibaca bacaannya. Ada di halaman 44. Jadi mari kita membacakannya. Kalau sudah siap dibacakan, Ibu jelaskan sedikit saja bahwa komunikasi ini adalah sebuah proses yang terjadi antara 2 atau 3 orang, di mana pada saat itu bertukar ide atau gagasan terhadap orang lain. Kedua, komunikasi itu ada 2, komunikasi verbal dengan non-verbal, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi si Yepi. Dia mengatakan bahwa komunikasi verbal itu adalah disampaikan secara lisan maupun tulisan, sedangkan yang namanya non-verbal adalah yang disampaikan secara bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Nah, seterusnya dalam bacaan ini kita menemukan ada pentingnya yang namanya komunikasi keluarga, yaitu supaya terjadinya sebuah hubungan yang baik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dalam hal ini anak-anak sekalian ada seorang tokoh yang mengungkapkan bahwa dalam komunikasi itu ada 2 hal yang sangat penting, yaitu tokohnya adalah Stephen Enskognan. Nah, bisa kita lihat di atas, dia mengungkapkan bahwa ada 2, yaitu Stephen von Effects adalah
maju ke depan siapa yang sudah siap. Kelompok ya. Ayo cepat. Oke ya. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan hasil diskusi kami. Jadi di sini intisari yang kami dapatkan dari materi ini yaitu ada 2. 1, dalam komunikasi hendaklah bertutur kata yang baik, tidak berdusta. 2, dalam berkomunikasi jangan mengungkapkan kata-kata yang tidak benar, namun harus sesuai dengan keadaannya. Terima kasih. Oke. Ayo lanjut. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberi kepada saya. Dari kelompok kami telah mendiskusikan yaitu bagaimana cara membangun sebuah kehidupan hal efek dalam keluarga. Setelah kami menganalisis, yaitu analisis ini berfokus pada model komunikasi yang membangun hal efek dalam keluarga yang menilai secara positif yang menonjol. Model komunikasi yang membangun hal efek dalam keluarga, contohnya meskipun komunikasi terbuka penting, kadang kejujuran yang terlalu belak-belakan dapat melukai perasaan anggota keluarga. Demikian. Oke, baik, kami akan menjawab hasil diskusi kami dari kelompok 4, yaitu tentang intisari yang kami dapat dari Paulus dan Yakobus tentang komunikasi. Ada 2, yaitu 1, dalam komunikasi selalu menguatkan antara satu dengan yang lain, saling memahami dan mendengar dengan penuh kasih. 2, dalam komunikasi tidak ada kata fitnah, namun tetap melakukan perbuatan baik dalam menunjukkan iman kepada Tuhan. Terima kasih. Lanjut. Hasil diskusi kami dari kelompok 5 yaitu 1, dalam konteks keluarga komunikasi yang aktif dapat membangun hal efek dengan cara komunikasi yang terbuka dan jujur, mendengarkan Ya, dari pelajaran yang sudah kita buat tadi ya. Oke, siapa yang memulaikan pertanyaan? Dari kelompok mana? Kelompok 1, oke. Apa pertanyaannya dari kelompok 1? Baik, apa intisari dari Yakobus pasal intisari dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke, intisari yang terdapat dalam Yakobus 1 pasal 19 ayat 20 yaitu dalam komunikasi saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling memahami dan mendengar dengan penuh kasih. 2, dalam komunikasi tidak ada kata fitnah, namun tetap melakukan perbuatan baik dalam memuji iman kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok 2. Baik, pertanyaan tadi, apa intisari dari Efesus pasal 4 ayat 27 sampai 29? Sekian, terima kasih. Pelajaran kita pada saat ini ada? Ya, Sandi, silakan Sandi. Oke, untuk teman-teman yang semua, saya mewakili kita untuk menyampaikan kesimpulan atau rangkuman dari materi kita bab 4 pada hari ini. Jadi yang menjadi rangkuman dari materi kita yaitu bab 4 komunikasi keluarga, yaitu bahwa komunikasi keluarga harus dimulai dengan membuka ruang bagi semua anggota keluarga, memberi diri atau membuka ruang dengan hal efek, dan menutup ruang pada perspektif form efek akan memberi dampak positif bagi perjalanan romantis relationship dalam kehidupan yang lebih baik. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terus-menerus melakukan komunikasi, transfer informasi dan gagasan, serta menyepakati model komunikasi yang berkualitas. Demikian saya, terima kasih. Iya, tetap. Terima kasih, Nak. Benar sekali yang disampaikan oleh Sandi bahwa inti pembelajaran kita pada saat ini adalah kita harus mengangkatkan diri pada hal efek yang membuka ruang kepada orang
Hot FM. Nah, begitu. Sudah jelas semuanya? Baik, anak-anak sekalian, ada pekerjaan kita di rumah, yaitu proyek minggu depan. Ibu checklist apakah sudah terlaksana atau masih belum ya? Silakan secara berkelompok nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan periksa ulang apakah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Baik, anak-anak sekalian, demikian saja pembelajaran kita pada saat ini. Dan sebelum kita selesaikannya, saya undang salah satu anak kami, Chelsea, untuk membawakan kita pada doa penutup. Silakan. Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri mata pelajaran kita, mari alangkah baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, pada saat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dari tadi kami memulai mata pelajaran kami hingga kami akhiri. Ya Tuhan, kami tidak semua bukan karena kuat atau hebatnya kami, melainkan semata-mata belas kasihan-Mu kepada kami semuanya. Ya Tuhan, inilah hidup kami pada saat ini, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Semoga lindungan kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, tadi kami telah memulaikan mata pelajaran kami, kiranya apa yang disampaikan oleh ibu guru kami bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami supaya menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Inilah kami anak-anak Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, kiranya lindungan kasih-Mu selalu menyertai kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak kami Chelsea. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya.